Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Peta Perang Kata, forum diskusi bukan untuk kompetisi, tetapi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang efektif. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang telah menjadi pusat perhatian dunia selama bertahun-tahun, yakni mengenai apakah boikot dan sanksi ekonomi terhadap Israel adalah langkah yang adil untuk mendukung Palestina. Seperti yang kita ketahui, bahwa konflik Israel-Palestina telah melibatkan banyak aspek seperti kemanusiaan, politik, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengambil sikap yang berbeda dalam respon situasi ini. Salah satu strategi yang kerap diperdebatkan adalah boikot dan sanksi ekonomi terhadap Israel. Tapi, apakah langkah ini adil dan efektif, ataukah justru menciptakan dampak yang lebih luas dan kompleks? Dalam debat hari ini, dua tim dengan perspektif yang berlawanan akan menyajikan argumen mereka. Tim pro sudah hadir Ega Rahmalia dan saya Rahmai Fitriani yang berpendapat bahwa boykot dan sanksi ekonomi adalah alat damai untuk menekan Israel agar menghormati hak-hak Palestina. Sementara itu, di sisi lain, tim kontra juga sudah hadir Taufiqa Nur Aziza dan Jipura Rasyal Yabani yang akan membahas resiko, keadilan, dan dampak negatif dari tindakan semacam itu. Baik, langsung kita mendengarkan pendapat dari masing-masing tim. Mari kita mulai debat hari ini. Silakan Pro 1 menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan argumen mengenai konflik Palestina dan Israel ini. Menurut saya, kami percaya bahwa boikot adalah langkah yang adil dan bermartabat untuk mendukung Palestina. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah meluncurkan seruan boikot terhadap produk-produk yang mendukung Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Tindakan ini memberikan tekanan ekonomi yang signifikan pada pihak yang mendukung penindasan terhadap Palestina. Boikot adalah langkah damai yang menghindari kekerasan namun tetap menunjukkan sikap tegas terhadap ketidakadilan. Menurut saya seperti itu. Apakah ada tanggapan di kontra? Ya, baik. Kami dari tim kontra ingin menyampaikan argumen terkait dengan hal tersebut bahwa kami menghargai niat baik dari seruan tersebut, tapi kami tidak setuju karena boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel ini dapat memperburuk perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang memiliki hubungan dagang dengan Indonesia juga mendukung Israel. Jika kita memutuskan hubungan dengan mereka, maka investasi asing bisa menurun dan ekonomi nasional akan terpengaruh. Beberapa perusahaan besar seperti Danone Indonesia dan juga Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia telah menyatakan bahwa operasi mereka di Indonesia sepenuhnya melibatkan tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Dan jika boikot dilakukan tanpa pandang bulu, dampaknya bisa mencakup hilangnya investasi asing dan juga penurunan pajak. Jika boikot berlangsung dalam jangka panjang, ekonomi Indonesia bisa terdampak dan penurunan investasi juga produksi dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak ekonomi secara keseluruhan. Sehingga ini bukan langkah strategis untuk Palestina. Mungkin dari tim pro ada sanggahan mengenai argumen tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari tim kontra. Baik, izin melanjutkan bahwasannya boykot justru memberikan dampak positif dengan mengurangi pendapatan negara atau perusahaan yang mendukung Israel. Jika pendapatan mereka menurun, maka kemampuan mereka untuk mendanai aksi-aksi yang tidak adil terhadap Palestina juga akan berkurang. Jadi, boykot bukan hanya simbol dari solidaritas saja, tetapi juga langkah efektif untuk melemahkan dukungan finansial kepada Israel. Baik, cukup sekian menurut argumen dari saya. Bagaimana dengan tim kontra? Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih kepada tim pro. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen dari pihak kontra. Di sini kami ingin menggarisbawahi bahwa akan ada dampak sosial dan ekonomi yang serius apabila boikot diberlakukan. Ketika boikot ini diterapkan di negara kita, maka akan banyak perusahaan yang kehilangan konsumen dan berpotensi bangkrut. Hal ini dapat menyebabkan ribuan bahkan jutaan karyawan di PHK, sehingga menyebabkan angka pengangguran di negara kita menjadi tinggi. Dan ini akan menjadi masalah besar
bagi negara kita. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa boykot bukanlah solusi yang ideal karena bisa merugikan rakyat kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apakah dari pihak kontra ada, apakah dari pihak pro ada sanggahan? Baik, terima kasih untuk tim kontra atas argumennya. Ada tanggapan dari tim pro, yaitu eh, dengan adanya boykot, sebenarnya kita mendorong perkembangan UMKM lokal ketika masyarakat beralih ke produk lokal seperti air mineral, misalnya Le Mineral atau restoran cepat saji lokal yang menggantikan KFC. Pada maka re- mak- maka UMKM akan tumbuh lebih besar. Ini menciptakan peluang baru bagi produk dalam negeri untuk berkembang sehingga perekonomian lokal menguat. Bagaimana untuk tim kontra? Apakah ada tanggapan? Ya, kami dari tim kontra ingin menanggapi argumen Anda bahwa menurut kami langkah ini secara tidak langsung berarti memaksa masyarakat untuk berhenti menggunakan produk yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan harian mereka. Banyak orang yang sudah terbiasa dengan produk-produk tertentu seperti kosmetik, sabun, dan juga makanan ringan yang mungkin terkait dengan perusahaan yang mendukung Israel. Mengganti produk tersebut tidak selalu mudah dan bisa menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, seperti halnya terhadap penggunaan kosmetik. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan produk dari perusahaan boykot ini bisa menimbulkan ketidakcocokan pada penggunaan produk lain. Namun, dengan boykot dan sanksi ekonomi ini malah justru menuntut dan membuat masyarakat mau tidak mau mengganti produknya. Sehingga dari sisi kontra, boykot dan sanksi ekonomi terhadap Israel dapat dianggap merugikan masyarakat yang sudah bergantung pada produk tersebut, baik karena kualitas, harga, maupun ketersediaannya. Dan kebijakan semacam ini dapat menciptakan ketidaknyamanan, mengurangi efisiensi, dan bahkan memperlambat perkembangan ekonomi nasional jika alternatif yang setara tidak mudah didapatkan. Bagaimana dengan tim pro? Apakah ada sanggahan mengenai argumen? Baik, terima kasih kepada tim kontra atas argumennya. Mungkin memang benar dengan adanya peralihan penggunaan produk tersebut butuh adaptasi yang lebih lama. Namun banyak juga produk lokal yang lebih bagus dari produk-produk yang biasa dikonsumsi oleh para masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam menjawab aksi boykot juga mengambil langkah strategis dengan mendorong konsumen untuk beralih ke produk lokal. Menurut staf khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian UKM, aksi boykot dapat menjadi momentum untuk mengalihkan konsumsi masyarakat ke produk dalam negeri. Kami ingin menegaskan bahwa dengan mendukung UMKM lokal, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara melalui produk lokal. Selain itu, sebagian dari keuntungan produk lokal bisa disalurkan untuk mendukung perjuangan Palestina. Jadi, langkah boykot tidak hanya bersifat solidaritas, tetapi juga membangun ekonomi lokal, khususnya di Indonesia yang mandiri dan kuat. Bagaimana dengan tim kontra? Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pro. Izinkan saya menyampaikan argumen dari pihak kontra. Jadi sebetulnya kami melihat ini, namun pandangan bahwa ekonomi nasional masyarakat Indonesia masih membutuhkan hubungan dagang yang kuat dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, boykot ini belum sepenuhnya berhasil diterapkan di negara kita, mengingat masih banyak di Indonesia yang masih membutuhkan produk-produk tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube yang berasal dari Amerika Serikat. Hingga saat ini, nyatanya kita masih membutuhkan platform tersebut, baik untuk urusan pekerjaan maupun hiburan, dan bahkan platform media tersebut juga masih kita gunakan untuk bisa mengkampanyekan aksi dukungan terhadap Palestina. Oleh karena itu, kami percaya bahwa mendukung Palestina dapat dilakukan melalui cara lain seperti diplomasi dan bantuan langsung tanpa harus merugikan diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak kepada kedua tim atas argumen yang luar biasa. Kini saatnya saya menyampaikan kesimpulan dari debat kali ini. Mengenai seruan boikot terhadap produk yang mendukung Israel menunjukkan adanya dua sudut pandang utama yang berimbang. Pihak pro berpendapat bahwa boikot adalah langkah damai, efektif dan bermartabat untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina, sekaligus menjadi peluang untuk mengembangkan UMKM lokal yang dapat memperkuat ekonomi dalam negeri. Di sisi lain, pihak kontra menekankan bahwa boikot dapat merugikan ekonomi nasional, meningkatkan pengangguran, dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan produk tertentu. Kesimpulannya adalah, kedua pihak setuju akan pentingnya mendukung Palestina, tetapi berbeda dalam cara pencapaiannya. Pihak pro mengutamakan pendekatan ekonomi moral, sementara pihak kontra lebih memilih langkah strategis seperti diplomasi dan bantuan langsung untuk mencegah dampak negatif bagi ekonomi domestik. Saya, selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.